Selamat sore, perkenalkan nama saya Petra Utagalung dari kelas 2 SID. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas laporan praktikum ke-8 pada mata kuliah pemrograman mobile. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai belajar notifikasi. Jadi saya akan menjawab pertanyaan yang ada di modul. Untuk pertanyaan pertama itu adalah apa fungsi dari set priority notification compact dot priority hike ini adalah metode yang digunakan untuk mengatur tingkat prioritas atau kepentingan dari sebuah notifikasi. Dalam kasus ini, notifikasi yang dikirim melalui prioritas tinggi, artinya sistem Android akan memperlakukan notifikasi tersebut sebagai sesuatu yang penting. Jika aplikasi berjalan di Android versi lama, biasanya di bawah Android 8.0, notifikasi dengan prioritas tinggi akan muncul secara langsung di layar atas atau disebut sebagai Heads notification. Biasanya itu disertai dengan suara, getaran, atau lampu LED, tergantung pengaturan perangkat penggunanya. Hal ini sangat berguna ketika kita ingin notifikasi segera terlihat dan mendapat perhatian pengguna, seperti pesan penting, peringatan, atau pengingat yang membutuhkan tindakan cepat. Meskipun Android versi terbaru lebih bergantung pada notification channel, set priority tetap relevan untuk menjaga kompatibilitas ke versi Android lama. Untuk pertanyaan yang kedua itu, apa itu Kotlin Synthetic? Kotlin Synthetic itu adalah fitur lama dalam pengembangan aplikasi Android yang menggunakan Kotlin yang memungkinkan developer itu untuk mengakses elemen-elemen pada layout XML-nya seperti tombol, teks, gambar, dan sebagainya lainnya secara langsung hanya dengan menggunakan ID-nya tanpa perlu memanggil find view by ID-nya. Misalnya kita bisa langsung menuliskan btn.kirim. Underscore notif atau set on click listener tanpa deklarasi tambahan. Namun, Kotlin Synthetic kini sudah tidak direkomendasikan lagi oleh Google karena dianggap tidak aman, terutama ketika digunakan dalam aplikasi yang kompleks dengan banyak fragmennya. Saat ini, cara yang disarankan dan digunakan di dalam proyek biasanya itu adalah view binding yang jauh lebih aman dan fleksibel karena akan langsung menghubungkan komponen XML dengan kode Kotlin secara otomatis dan meminimalisir kemungkinan error akibat salah referensi elemen layoutnya. View binding juga menjadikan kode lebih terstruktur dan mudah dibaca. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir itu, apa fungsi dari pending intent? Apa fungsi dari pending intent yang ini? Eee itu adalah objek yang digunakan untuk memberi izin kepada sistem Android atau aplikasi lain untuk mengeksekusi suatu aksi di masa depan atau nama aplikasi kita. Dalam konteks notifikasi, pending intent sangat penting karena ia menentukan apa yang akan terjadi ketika pengguna mengetuk notifikasi tersebut. Di kode kita, pending intent ini digunakan agar ketika notifikasi ditekan, aplikasi akan membuka kembali main activity-nya atau dengan kata lain, pending intent ini menyimpan perintah tertunda yang akan dieksekusi oleh sistem saat notifikasi diklik. Tanpa pending intent ini, notifikasi tidak akan punya aksi atau reaksi apapun ketika ditekan oleh pengguna. Sama teks tag builder yang digunakan bersamaan dengan pending intent, itu membantu sistem untuk membentuk urutan backstack yang benar saat activity dibuka. Sehingga ketika pengguna menekan tombol back, mereka akan diarahkan kembali ke aplikasi dengan urutan navigasi yang sesuai. Jika kita sederhanakan, set priority membuat notifikasi terlihat penting, sedangkan pending intent ini menentukan apa yang terjadi saat notifikasi ditekan. Dan Kotlin Synthetic ini yang sekarang diganti sebagai view binding, dulu digunakan untuk mengakses elemen layout dengan cepat. Semua bagian ini saling berkaitan dalam bentuk notifikasi Android yang berfungsi dengan baik dan memberikan pengalaman pengguna yang optimal. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan sintaks-sintaksnya. Yang pertama itu di file main activity itu terdapat private latenin binding ini itu digunakan untuk mengakses elemen-elemen pada layout activity XML-nya menggunakan view binding. Dengan ini kita tidak perlu lagi pakai binding view by ID karena view binding secara otomatis menghubungkan ID ke elemen kode Kotlin-nya. Lalu di sini ada file channel ID.
adalah ID unik yang digunakan untuk membuat dan mereferensikan notifikasi channel. Channel ID ini wajib ada untuk Android versi 8.0 atau ke API 2060 agar sistem tahu notifikasi ini termasuk kategori apa. Lalu ini ada file channel name. Ya, ini nama dari channel yang akan ditampilkan di pengaturan notifikasi pengguna. Biasanya berisi informasi seperti pesan masuk atau pengingat. Nah, lalu di sini ada file notification ID. Ini ID unik dari notifikasi itu sendiri, digunakan oleh sistem untuk mengelola seperti menampilkan, memperbarui atau menghapus notifikasi. Lalu di sini juga ada re- request permission. Itu hanya dijalankan ya bertugas untuk meminta izin post notification dari pengguna agar aplikasi boleh menampilkan notifikasi. Jadi tanpa izin ini notifikasi tidak akan muncul di Android. Lalu selanjutnya itu ada buat notifikasi yang ini. Fungsi ini membuat dan mendaftarkan notifikasi channel ke sistem agar notifikasi bisa ditampilkan pada Android. Lalu selanjutnya itu ada file intent ini. Ini membuat intent yang digunakan untuk membuka kembali main activity saat pengguna mengetuk notifikasinya. Lalu juga di sini ada file pending intent yang sudah saya jelaskan tadi di pertanyaan jawaban tadi, ini untuk membungkus intent tadi ke dalam pending intent yang memungkinkan sistem menjalankan intent tersebut di masa depan atau saat notifikasi diklik. Sedangkan text stakeholder-nya itu digunakan agar navigasi ke activity bisa mengikuti urutan backstack yang benar. Lalu selanjutnya itu ada file notification compact builder. Nah, itu digunakan untuk membuat objek notifikasi dengan detail seperti judulnya ini belajar notifikasi, ada isi, icon kecil, sama prioritas tingginya. Lalu juga di sini ada file notification manager, itu untuk mengambil objek manager notifikasi yang akan digunakan untuk menampilkan notifikasi ke layar. Lalu itu juga ada binding button kirim notif. Ini untuk menambahkan aksi saat tombol kirim notif ditekan. Di dalamnya dipanggil notification manager atau notify untuk memicu notifikasi muncul ke pengguna. Nah, jadi kesimpulannya file ini bertugas untuk menampilkan notifikasi saat tombol ditekan menggunakan view binding. Nah, selanjutnya itu ada file layout-nya yaitu activity main XML. Ini digunakan sebagai tampilannya, di mana di sini terdapat button, yaitu ada button kirim notif, dia itu teksnya itu bold berwarna biru, lalu juga background-nya itu berwarna biru seperti ini ya. Nah, lalu di bagian manifestnya itu ada use permission ini. Ini digunakan untuk meminta izin agar aplikasi itu bisa menampilkan notifikasi kita. Nah, untuk outputnya kita bisa lihat. Nah, ini untuk outputnya kita coba kirim Nah, sekali lagi. Nah, seperti itu. Itu bisa ditengok dari atas ini ada notifnya. Nah, ini untuk notif dari atasnya. Kita bisa clear. Nah, seperti itu. Untuk sambungan belajar manager, belajar alarm manager, kan disambung di video berikutnya. Jadi sekian saja penjelasan mengenai belajar notifikasi. Saya ucapkan terima kasih jika ada salah kata saya mohon maaf.